Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. 102,8 FM Insan Mesra dimanapun Anda berada. Setiap sore di bulan Ramadan kita akan selalu bersama Bang Ude untuk membahas seputar iman dan Islam. Dan juga Anda bisa bergabung kemari lewat telepon di 0853 9535 0907 atau via WhatsApp juga boleh di nomor yang sama. Dan untuk hari ini kita akan membahas tema terkait zakat dan problematikanya, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat mal, ya. Iya. Oke. Karena Bang Mamang ini terlambat, alhamdulillah ada calon penggantinya. Ya, Bang Ude, ada Jana juga nanti menemani kita, dan tentunya Sikri yang akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Oke, kita mulai. Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad khalu bil kufri wa hum qad kharaju bi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihim as-suhta labisa ma kanu ya'malun. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Sadaqallahul azim. Ya. Saka-saka napen puasa. Pengaruh puasa itu. Iya, ada juga Om Bagus. Saking hebatnya pengaruh puasa, kecewa saja nalia kurma. Silakan Cana. Iya. Silakan juga. Iya. Iya. Hosbari. Iya. Oke, karena masih canggung kayak dengan situasi, belum menguasai, kita lanjutkan aja mungkin sebagai awal. Bang Ude, seperti biasa kita mau tahu hikmah untuk malam ke-6. Iya. Malam ke-6 ya? Nah, nanti malam. Ramadan, iya, malam ya, ke-6. silakan. 5 puasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan Mesra di mana saja berada, bahwa kita alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Ini artinya sudah 5 puasa insyaallah sebentar akan kita tuntaskan. Adapun sebentar malam dari seluruh masjid untuk di wilayah Kota Parepare itu mengusung tema zakat dan problematikanya. Dalam artian yang dibahas di sini adalah zakat fitrah dengan zakat mal. Adapun fadilahnya, Insan Mesra, siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah memberinya pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Makmur dan memohonkan ampun untuknya semua debu dengan batu. Jadi ada hal yang lebih istimewa lagi, kita beribadah pada malam yang ke-6 di bulan Ramadan. Jadi makin tua Ramadan, makin mau habis Ramadan, sesungguhnya
itu makin besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam bulan Ramadan. Nah, terkhusus ini kita mendapatkan seperti orang yang tawaf ya di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur itu Insan Mesra, sekedar ditahu ini Bang Dimas dengan Bang Mamang dan adindaku ini yang cantik di sebelahku. Itu Baitul Maqmur itu adalah rumah Allah yang di atas ya. Tapi wallahu a'lam apakah di atas lagi keberapa? Yang jelas itu berhubungan langsung itu Bang Maman dengan Bang Dimas Insan Mesra. Dalam riwayatnya itulah disebut dengan Lailatul Qadar. Di atas jadi ketika terjadi peristiwa Lailatul Qadar itu, turunnya Lailatul Qadar, maka cahaya itu terhubung antara Ka'bah dengan Baitul Maqmur. Nah, kita diberi pahala itu seperti kalau kita tawaf itu di atas. Bukan lagi di Baitullah di Ka'bah, tetapi kita bertawaf di Baitul Maqmur, di rumahnya Allah, rumah yang kedua istilahnya di situ. Nah, itu luar biasanya itu bagi orang yang tarawih sebentar malam. Kemudian yang kedua yang didapatkan, mereka itu dimohonkan ampun oleh setiap debu dengan batu. Coba bayangkan, batu saja, debu saja yang kita injak pada saat kita pergi melaksanakan ibadah salat tarawih, karena sudah ada wudhu di rumah, maka semua debu yang kita injak yang menempel itu akan memohonkan ampun kepada Allah dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Debu saja ya. Iya, berarti kita kalahkan Malaysia, debu jadi permata. Ini debu mendoakan kita. Tidak jadi. Iya. Kalau Malaysia debu jadi permata, debu berdoa. Doa. Iya. Iya. Itu ada doanya Rabi'atul Al-Adawiyah itu ilahi lastu lil firdausi, bahwa dia mengatakan bahwa bagaimanapun dosaku banyaknya seperti debu dengan batu yang di bumi, maka tak ada ampunan kecuali Engkau hanya kepadamu ya Allah. Nah, itu ada syairnya itu Rabi'atul Al-Adawiyah. Iya. Jika aku beribadah mengharapkan surgamu, jangan kau masukkan aku surgamu. Aku kata Rabi'atul Al-Adawiyah, aku rela masuk ke dalam nerakamu asalkan Engkau ridha kepadaku. Ya, artinya ketika Allah ridha, maka neraka itu bisa menjadi sesuatu yang sangat nikmat baginya. Jadi tergantung di sini sebenarnya keridhaan kita. Sama kalau kita sebenarnya dalam lingkungan kita, kalau itu perbuatan jahat yang kita lakukan dan ketika itu dimaknai dalam sebuah kebaikan, maka kejahatan itu akan berubah menjadi sesuatu yang baik. Artinya dia akan mengalami satu perubahan. Misalnya dari penjahat jadi penjahit. Iya. Penjahat jadi penjahit. Cocok. Iya. Sah. Satu lagi ya. Kok sih katu? Di situ kah lagi? Iya. Jadi sesuatu yang butuh energi untuk merubah itu sebenarnya tidak banyak. Tetapi bagaimana kita memaknai sesuatu yang jelek itu kemudian bisa kita mengkolaborasi untuk merubah keburukan itu menjadi sesuatu yang nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditransformasi. Intinya di sini adalah nilai ridhanya Allah kepada kita. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan termasuk dengan zakat, infak dan sedekah, semua itu karena kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu daerah yang pernah saya datangi. Itu gabah mereka pada saat habis panen. Saya tanya, Pak Haji, kenapa ini gabahnya masih di luar? Padahal sudah dibersihkan semua. Dia bilang, enggak, belum bersih itu. Nah, kenapa? Belum ada petugas zakat yang ambil itu. Jadi belum bersih. Nanti bisa masuk ke rumah, dalam rumah itu kalau sudah ada petugas zakat yang mengambil zakatnya. Bukan bersih ruangannya, tapi bersih hartanya. Di situ kita kagum ya. Kenapa? Dalam satu daerah yang bagus mengamalkan zakat mal itu dengan zakat fitrah, sesungguhnya itu janji Allah itu. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Dia akan diturunkan itu berkah dari langit dan dari bumi. Kalau dari langit itu ya jelas hujan. Jadi hujan itu bagaimanapun kerasnya, bagaimanapun terus-menerus hujan itu tidak akan pernah membawa malapetaka. Tapi yang dibawa adalah berkah. Berkah, bukan genangan. Bukan genangan. Kenapa? Karena yang mengatur kan Allah. Kemudian bagaimana caranya? Dari bumi, kemudian dari bumi itu ditumbuhkan buah-buah yang segar. Kemudian tanahnya itu dalam keadaan subur. Dan semua dilempar saja. Biji-bijian, biji-biji apa itu biji mangga, dilempar saja sudah tumbuh. Itu istilahnya harus
tanpa harus kita tanam. Iya, kita tongkat dan batu jadi tanaman. Iya. Iya, iya, iya. Saking hebatnya itu tanahnya Indonesia. Iya. Kita tanam jagung yang dipanen singkong. Iya, 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 iya. Luar biasa. Kita balik Bang Ude, Iya, iya, dalam iya. singkong panen jagung. Iya, tanah. Bisa juga. Dibalik. Gua semangka berlalu sini. Oh iya, benar. Seperti yang Islamic Center itu, di depan Islamic Center menjual itu. Saya jadi teringat Iya. orang yang kita tuakan, Pom Iya. Bau. Oh iya, 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 iya. Ya, beliau itu setiap panen selalu termasuk mengajak saya dengan Pak Mamang ini untuk Berbagi. berbagi beras. Iya, iya, Lalu iya. dia bilang, Nah, pernah habis ini. tania ya malekui naik. Iya, 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 iya. Taro-tarona pengalatala na titip ko ya Iya. supaya nareko apa angka anak yatimmu mega anakmu. Iya, iya, iya. Gini, Iya. itu ceritanya, filsafatnya, falsafahnya orang tukang parkir. Iya, iya. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang kalau mau belajar menghilangkan kesombongan, lihatlah tukang parkir. Iya. Tukang parkir. Ikhlas dia. Kalau diumpar banyak tukang parkir. Ya? Banyak. Atau pernah mengalami tukang parkir juga? Iya, iya. Iya, iya. Iya, tukang parkir banyak. Iya. Itu tukang parkir, banyak motornya, banyak Mobilnya, iya. Tapi ketika diambil satu persatu, Iya. biasa-biasa. Bahkan diatur dengan rapi, ditutupi. Itu lagi. Kalau banyak motornya dia tidak sombong. Iya. Iya, Dan ketika iya. kehilangan dia tidak merasa apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada stres. Iya, iya, Kenapa? Karena itulah falsafahnya bahwa tukang parkir itu tidak pernah merasa memiliki. Titipan Dia saja. hanya merasa dititipi. Dia Nah, titipi. itulah yang bahasanya tadi Bang Dimas. Iya, iya, Bukan saya. Ini hanya titipan Allah kepada saya. Dititip. Cuma Iya. hakmu ini yang saya berikan. Iya, 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 iya. iya. Haknya itu titipan. Dan katanya itu hama tikus Iya. biasa menghindari Iya. area Betul. galungnya. Iya, sawahnya. Iya, sawahnya. Iya, iya. Iya kan memang begitu. Artinya itu tikus akan memakan sesuatu yang memang Haknya. yang kotor. Yang kotor ya. Yang kotor. Iya, iya, iya. Sama ketika pencuri masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena ada barang di situ yang tidak dikeluarkan zakatnya. Oh, iya, Iya. iya, 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 iya. Sama halnya dengan tubuh kita. Kalau Begitu. ada operasi, ada apa, ada penyakit harus dioperasi karena Iya. memang zakat fitrah tidak pernah kita keluarkan. Begitu. Tapi beda dengan pencuri hati ya. Iya, 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 iya. Ini Kan punya- kesekat, Iya, dapur iya, iya. renovasi. Iya. Ini Jadi bahasa Bugisnya itu zakat ya sakka ya. Sakka Sakka, itu iya. apa? Ya, tanya seke. Iya. Iya, iya. Sakka, waka, Waka. seke, raka. reke. Nah, Iya, iya. Falsafah Bugis makin itu. kita berzakat, Iya. makin bertambah. Iya. Ya. Silakan ada penelpon. Iya, Iya. silakan penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Oni ah. Zakat ini ya. Selalu pesan Silakan. pertama ini. Ya. Kalau Bang Oni ini orangnya ramah, suka memberi. Iya. 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 Begini Pak Ustaz. Iya. Biasanya kalau bulan Ramadan Iya. banyak minta-minta di jalanan. Iya, iya. Ada di televisi itu kampung Meroko sekitar Bandung ke Jakarta. Iya. Iya. Nah dia agak masalah Jepang, nah dia buta. Oh, mandai itu. Iya. Yang jadi pertanyaan, kalau dia sudah begitu membohongi publik, Iya. dan itu uangnya dia dapat dijadikan zakat. Bagaimana itu? Iya, iya. Maksudnya dia pergi meminta-minta. Iya. Kalau yang tidak mau beli ya tidak mungkin masalah. Apakah pemerintahnya salah, tidak memperhatikan? Tapi yang banyak di Parepare Ustaz orang pendatang sebenarnya. Iya. Iya. Nah, jadi kita melihat problema yang besar saja bahwa banyak yang menyamar jadi orang lumpuh lah, orang pesok lah. Iya, iya. Tapi begitu dia pulang kampung, karena ada kampung di Jawa Barat itu memang kerjanya orang begitu. Iya. Pergi ke Jakarta kalau Ya, bulan kampung Ramadan. pengemis. Ya, jadi pengemis. Oke. Bagaimana ini kalau hasil pengemisnya itu sudah membohongi masyarakat tapi nak pakai masyarakat? Iya, Oke. Uang iya. bagi-bagi uang Iya, atau iya, masyarakat fitrah. Bagaimana Oke, Pak oke, Ustaz? Bang Bahasa Oni, dimengerti. kasarnya uang yang haram dipakai untuk bersedekah. Iya. Iya. Kasih. Bagaimana ini? Iya. 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 Gini loh. Kita dasar hukumnya sebenarnya meminta-minta itu Nabi larang. Iya. Lo pernah Iya. dalam riwayat itu pernah Nabi didatangi orang tua, didatangi untuk datang meminta-minta. Lalu di hadapan Nabi Rasulullah mengatakan apa yang kau punya? Iya. Nah, tidak ada ya Rasul kecuali hanya yang pertama saya punya kain, kemudian yang kedua saya punya gelas yang Iya. saya pakai minum. Oh ke sini itu. Kasih saya sama saya, nanti setelah dikasih oleh Nabi, kemudian Nabi ambil itu kain dengan gelas, lalu Nabi lelang, lelang itu. Setelah laku masing-masing Ya. 10 dinar,
maka diberikanlah kepada orang tua itu. Iya, Yang iya. minta-minta. Iya. Apa artinya? Nabi mencegah orang tua jangan sampai minta-minta. Lebih baik kau menjual sesuatu Iya, iya. daripada kau minta-minta. Apalagi Nabi yang mau lelang ini. Apa Nabi melelang? Nabi yang mau lelang. Jadi sahabat itu sudah membeli semua. Iya. Akhirnya berapa yang laku? 20 dinar semua ya Rasulullah. Kata orang tua itu 20. Kata Nabi, berikan saya 10 dinar. Maka Nabi kemudian pergi membeli kapak. Iya. Lalu mengambil kayu sebatang. Lalu diberikan kepada orang tua. Silahkan kamu pergi pakai kapak ini untuk berusaha. Iya. Kemudian ini kayu sebagai contoh untuk pergi mencari kayu. Lalu penjual. Iya, iya, iya. Akhirnya baru 1 bulan kemudian datang di hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya punya untung 120 dinar. Wih. Iya, 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 iya. Artinya Nabi galakkan usaha orang, tapi Nabi melarang untuk meminta-minta. Tidak boleh. Isa mesra. Iya. Tidak ada perbuatan meminta yang paling indah dan paling mulia kecuali hanya kepada Allah. Iya, iya, iya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku aku akan berikan. Tetapi meminta-minta kepada manusia adalah hina. Iya. Perbuatan hina berarti itu ya. Sedangkan saya meminta-minta saja sudah hina, apalagi kalau sambil Iya. menipu. Kalau proposal Bang Ode? Kalau proposal? Nah, itulah makanya ada dua Iya, yang iya. takut wali kota. Yang provokator, yang kedua provokator. Oh, kau sikat. Apa maringerra kasa dingiro Iya, anda iya. Pak Dewa maka Iya. satu ji tidak iya. meminta ji Pak Dewa tidak meminta Iya, iya, iya. Pak Testis miro. Proposal. Iya, iya. Saya jadi teringat ini yang Iya, diceritakan Bang One tentang kisahnya Sunan Kalijaga kan. Iya. Di awal-awal kan Iya, awal-awal beliau mencuri. Sebenarnya dia sebenarnya perbuatan itu Iya. kalau kita bahasa kasarnya itu kita lihat bahasa mencuri. Ya, mencuri. Tapi sebetulnya dia hanya mengambil Memindahkan. hak fakir miskin untuk dipindahkan kepada Iya. yang berhak. Iya. Jadi Iya. orang kaya itu tidak mau mengeluarkan upeti, tidak mau mengeluarkan zakat, Iya. tapi itu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said waktu itu Iya, iya. Said kemudian dia ambil uang itu dia curi, kemudian dia kembalikan kepada rakyat itu. Iya, iya. Perbuatannya itu sesungguhnya adalah hina dia di mata orang-orang yang tidak mengetahui itu karena dia mencuri. Iya, iya, Tetapi dibalik daripada mencurinya itu adalah mengembalikan haknya orang kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Iya. Boleh jadi seperti ini kalau kita mengatakan minta-minta menipu orang. Boleh jadi itu dianggap penipuan, tetapi saya hanya kembalikan kepada rakyat dengan zakat. Iya. Tapi ingat satu hal bahwa Allah hanya menerima hal-hal yang bersih. Allah hanya menerima hal-hal yang bersih. Situ garis bawahnya Bang Ode. Iya. Jadi Bang Ode mau mendengar Iya. hanya menerima hal-hal yang bersih. Lebih baik cari pekerjaan yang halal, Iya. yang baik, karena itu Iya. kita mau bukan banyaknya, Iya. kita mau dalam berkahnya. Mereka hanya. Saya ngobrol taruh cek di mak barakah. Iya, iya, iya. Kerjaannya komega dan mak barakah. Iya, iya. Masa yang taruh cek dek Jadi bisa saja wali kota melelang sama kepala dinasnya. Ayo kepala dinas, siapa yang mau beli baju pengemis ini? Iya, 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 iya. Kenapa tidak? Iya, Kan iya. itu perbuatan Nabi. Iya, iya, iya. Jadi kalau mau pengentasan kemiskinan sesungguhnya yang paling indah itu adalah berdayakan zakat. Siapa mau membeli tanah fakir miskin ini? Iya. Kepala dinas silakan. Nah, kita jadi lelang saja lelang. Baru dihadiahkan sama dia. Iya, iya, luar Ya, biasa. Masjid di Lenungang mendengarkan kita. Iya. Ya, bagaimana kabarnya Masjid Al Afiyah di Lembah Harapan masihkah mendengarkan kita? Iya, semoga. Ya, banyak yang mendengar ini. Saya tadi lewat sudah ada beberapa termasuk ujung bulu. Iya. Di timur Abu sering begitu. Ya, timur rumah Bang. Hari itu. Iya. Ya, anggota pasar Boleh bertanya, bisa juga bertanya melalui Facebook ya. Ya, Iya. Facebook, WhatsApp, atau yang ada nomor telepon. handphone pribadi kami boleh juga nanti kami teruskan ke Bang Ude di sini. Ya, Iya. karena menyinggung pertanyaan Saya- titipan, saya ada pertanyaan Saya titipan. tidak tersinggung saya. Hah? Tidak tersinggung. Anda yang menyinggung nyinggung. saya, jadi saya yang tersinggung. Oh gitu. Ya. Lanjut. Ada pertanyaan titipan begini, Iya. apakah memang diwajibkan orang harus khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan? Khatam Al-Quran. Iya. Atau Al-Quran? Iya. Iya. Tidak juga. Tidak juga, tetapi perbuatan membaca Al-Quran itu amalan yang sangat dianjurkan. Iya, Tapi iya. tidak mutlak dia harus khatam. Kalau itu diwajibkan berarti kalau kita tidak khatam berarti kita berdosa. Iya, iya, iya. Memang perbuatan itu sangat dianjurkan. Lebih baik memang afdalnya memang menghatamkan Al-Quran. Iya, iya. Menghatamkan. Ya, Jadi dengar. bukan hanya Ramadan. Sebenarnya di Ramadan itu adalah inti dari perbuatan sesungguhnya adalah puasa. Puasa. Iya. Mengisi daripada ibadah puasa itu adalah menghatamkan Al-Quran. Iya, iya. Maknanya ketika kita sudah mahir dan selalu terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan-bulan lain pun kita akan terbiasa seperti itu. Jadi itu. Kalau misalnya dia dimulainya sebelum Ramadan dan khatamnya di Ramadan, Tidak ada apakah terhitung khatam itu? terhitung hatam itu. Iya. Jelas sudah hatam. Hatam. Meskipun sama. cuma satu ayat, misalnya. Iya. Tinggal satu ayat masuk Ramadan. Satu surat. Iya. Ya, Gitu. misalnya sudah
begitu dia Sa'ban terakhir, dia sudah sampai qul huwallahu ahad. Atau qul a'udzu birabbil falaq. Tinggal begitu masuk Ramadan, langsung baca kembali qul a'udzu birabbin nas, sudah hatam Al-Qur'an. Sudah hatam. Ingat itu? Tamat kelana. Iya, Jana kan. Apalagi ini Jana kan sudah mau masuk burusanya calon wali kota. Banyak-banyak hatam enggak apa-apa. Ada surga di samping kita. Ada surga di samping kita. Iya, begitu Jana. Bukan janda ya. Seperti Ada itu. pertanyaan mungkin terkait zakat dengan Pak Ustaz? Silakan. Iya. Apakah boleh Silakan, ya Jadi, bagi-bagi takdir? pembahasan kita Insan Mesra adalah terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal. Jadi zakat fitrah itu aturannya hanya berlaku di bulan Ramadan. Iya. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitrah. Semua wajib berzakat zakat fitrah, wajib Jadi, semua. termasuk ada orang yang begitu masuk Ramadan, satu Ramadan dia sudah satu Ramadan, tiba-tiba meninggal, maka tetap dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Zakatnya Iya. Meskipun masuk meninggalnya di maghrib. Iya. Yang penting sudah azan. Sudah masuk Ramadan. Artinya begitu masuk Ramadan orang sudah bisa mengeluarkan zakat waktu itu. Iya. Jadi terhitung jiwanya sudah sampai Ramadan, terhitung kontraknya jiwa 1 tahun sudah masuk Ramadan. Kemudian kalau ada anak yang baru lahir pada saat menjelang Idul Fitri, tapi belum Idul Fitri, masih subuh dia lahir, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia lahir di bulan Ramadan. Sebelum khutbah ya. Iya. Jadi intinya itu adalah dia masuk dalam kategori bulan Ramadan. Iya. Jadi sudah ada kewajiban. Pertama kewajiban kita berpuasa dan kewajiban kita untuk berzakat fitrah. Apa maknanya itu, filosofinya itu Bang Udi, berzakat itu kan wajib, ini mau fakir, mau miskin, mau kaya, semua wajib. Kalau bahasa politiknya itu dulu berzakat itu apa? Bersama dengan saingkat itu. Oh iya. Berzakat. Iya, Al-Fatihah buat beliau. Berzakat benar. Berzakat maksudnya adalah membersihkan jiwa kita atas apa yang kita makan. Jadi membersihkan jiwa kita karena yang kedua itu adalah kontrak jiwa kita selama 1 tahun itu kepada Allah itu di bulan Ramadan. Kontrak Itulah jiwa. Maknanya Idul Fitri kenapa dianggap suci? Maknanya adalah pada saat Lailatul Qadar dan disitulah terjadi penentuan umur kita 1 tahun ke depan. Oh, ada kontrak. Iya, tanya sekali wali kota ya kontrak. Tanya sekali wali kota ya kontrak. Iya, silakan. Halo Pak Mamang. Halo, Silakan tadi bilang yang bersih yang bisa kita zakatkan ya. Bersih ya. Bukan bersih fisiknya maksudnya, bersih asal usulnya. Iya. Pero dia mapati kurang pibanting na po dizakat. Iya, pada sirup. Iya. Oh begitu. Pada sirup ya Begini warungnya. Pak Ustaz. Iya. Ini kan kadang ada orang disuruh menjual contoh mobil lah. Contoh. Oseng contoh. Contoh ya contoh. Iya. Pangareng contoh iko pajanggo contoh. Contoh Pak Janggo. Iya. Ini kita disuruh jual mobil dengan harga 100 juta. Iya. Tapi begitu kita tanya pembeli 120. Iya. Ini 20-nya ini apakah bersih apa tidak? Karena dari kata yang punya hak dulu 100. Tapi melotoki lolonga macaloki. Macalo di depan ya. Calo. Bagaimana yang 20 jutanya ini? Apakah kita terus terang bahwa 100 ini pekenakan? Tapi pasti dia melokalikan 20 kepada yang makor. Sisa suara itu sisa suara. Sisanya itu yang 20 juta untuk pacalo, apakah bersih itu atau masih kotor? Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersih itu Bang Mane, selama kan sudah ada kedua belah pihak kesepakatan. Gini, saya dengan Bang Mamang, ini mobil saya mau jual. Bang Mamang saya jualkan 100. Bang Mamang mengatakan, oke, saya terima itu 100, tapi nanti saya lelang dan saya jual kepada pembeli itu dengan harga 120 juta. Iya. Tapi saya terjadi kesepakatan kok. Oke, silakan jual berapa saja, itulah keuntunganmu. Yang jelas saya terima 100. Saya terima 100. Kapan Bang Ude? Kapan? Iya. Tapi kalau misalnya perkenal lele wali halal lagi Bang Ude. Misalnya ada kasih ke Pak Mamang 100. Tidak ada pemberian yang seperti itu karena tidak ada kesepakatan. Iya. Kalau sudah ada kesepakatan, kalau dia mengatakan gini saja, jualkan ini nanti saya kasih persen. Iya. Jadi tidak ada kenaikan harga di situ. Iya. Tidak ada kenaikan harga. Kalaupun dia misalnya jual ini 100 juta, kemudian saya hanya terima 100 juta, tapi dia mengatakan saya akan menjualnya dengan 105 juta misalnya, atau 110, maka keuntunganmu itu 10 juta. Tapi karena dia mau berterima kasih, oke, karena sudah terjual, saya sudah punya keuntungan, saya kasih lagi 5 juta. Ya itu adalah bagian daripada bonus yang diberikan. Bonus ya. Tidak ada masalah. Kecuali kesepakatannya. Perkenal lele wali.
Aman nih Bang Une. Kalau Bagi tidak dua ada ya. Kesepakatan. Iya, kalau iya. dia melakukan itu, maka itu Iya. yang tidak boleh. Berarti Jadi intinya di harus sini diperjelas Iya, kesepakatan intinya Bang Adi. Kesepakatan. Ya. akadnya ya. akadnya. Kesepakatan. Harus jelas di situ. Kura-kura seru. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang riba juga sebenarnya. Iya, iya. Ketika tidak ada terjadi kesepakatan. Iya. Jadi kuncinya kesepakatan alias pembicaraan apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Ada kesepakatan Iya. ya, dan semua merasa tidak dirugikan, Iya. dan semua merasa bahwa itulah harganya, Iya. dan itu dipertemukan antara pembeli dengan penjual. Iya, iya. Seperti Karena jerih payah ya, masing-masing menghargai jerih payah. Iya. Baik. usaha mereka. Usaha ya, bagian dari usaha itu ya, bukan sukses usaha. Iya. Baik. Jadi kan gini, Bang Maman dengan Isa Mesra, Iya. bahwa Rasulullah itu dalam hadis Iya. itu mewajibkan zakat fitrah itu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Dan kedua Hijriah, dan itu menjelang 2 hari sebelum Idul Fitri. Iya. Baru diserahkan zakat fitrah itu. Ya, sebagai pembersih jiwa. Kemudian dengan zakat mal juga, Iya. zakat mal itu sesungguhnya adalah dilihat daripada nisab dengan haulnya. Iya. Jadi nisab itu adalah ukurannya, harta itu, kemudian haul itu adalah umurnya. Iya. Kalau kita punya uang di bank 1 juta, sudah berumur 1 tahun, maka sudah keluar zakatnya 2,5%, berarti 25.000. Jadi Iya. kalau biasa juga tidak mau repot, lebih baik keluarkan memang sebelum haulnya. Haulnya. Tapi syaratnya sudah masuk di antara satunya nisab dengan haulnya. Iya, Meskipun ada perbedaan, ada mengatakan tidak, nanti harus dua-duanya, Harus kompleks dua-duanya. kompleks Mas. dua-duanya. Seperti itu. Batas harta sendiri yang jadi Wajib. kewajiban untuk zakat harta ini Iya. ada ketentuannya. Apa indikatornya? Apa? Apakah uang? Misalnya emas, nomor ya? terus suku Yawan akan mau pikir zakat harta misalnya. Iya, iya. Berapa? Itu zakatnya hanya sekali keluar. Misalnya kita beli motor Sogung dengan harga misalnya 25 juta Iya. atau 15 juta yang dulu kan. Ya, nah, beda-beda Kemudian dulu. Iya. zakatnya ini 2,5%, Iya. sekali seumur hidupnya saja keluar. Sekali seumur hidup. Sekali Iya. seumur hidup. Iya, iya. Kecuali kalau itu motor dipakai perlima ngojek, pakai perlima Grab, Iya, iya. maka penghasilannya itulah yang keluar zakatnya. Kalau benda itu berpenghasilan, Iya. Iya. Benda itu berpenghasilan. Digunakan untuk berusaha. menggunakan Iya, Iya, silakan iya. ya. Artinya intinya motor itu yang dipakai untuk berusaha. Misalnya saya mengojek itu. Tapi kalau kita pakai hanya ke radio mesra, tapi pekerjaan kita memang untuk di radio mesra atau di tempat kerja yang lain, berarti bukan motor itu hanya membantu kita. Ya, pajaknya dari mesra yang kau wajar Iya. ya. Misalnya semua berlaku begitu untuk harta Semua Bang berlaku Udi. Iya. begitu. Emas itu hanya berlaku 2. Kalau emas itu 85 gram, Iya. ini keluar zakatnya 85 gram ini ketika emas ini dipakai sebagai bentuk untuk berjaga-jaga. Oh, investasi. Investasi. Iya, Misalnya, iya, "Nah, jangan sampai anakku butuh biaya untuk sekolah, mau Iya, kuliah, iya, iya. maka saya bisa masukkan di pegadaian misalnya, Iya. jual, maka hasil itulah dikeluarkan zakatnya. Oh, ada zakatnya. Siapa tahu suamiku mau menikah lagi, saya kasih Iya. masukkan ini. Masya Allah. Nah, gitu. Gitu ya. Ini keluar zakatnya. Tapi emas yang hanya dipakai sebagai perhiasan tok saja, Iya. tidak keluar zakatnya. Perhiasan saja. Perhiasan tok Wah, saja. kalau 85 gram ya apa tuh? Wah, ada yang viral kan yang Iya. 500 juta itu. Iya, 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 iya. Itu bagaimana itu, Bang? Miris juga kita lihat seperti itu. Antara ria dan ini ya. Bisa, itulah. Iya, iya. Artinya kan Iya. di saat keterpurukan bangsa ini Iya. dengan Iya. moralitas yang begitu, aduh, wallahu alam juga. Bagaimana masyarakat kita kasihan ya. Iya, iya, iya. Ada yang fakir miskin yang kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Itulah, Sementara iya. kita ramai di TikTok dengan Emas-emas itu ya. emas-emas yang Iya. begitu Mudah-mudahan banyak. celok itu. Iya. Mudah-mudahan celok. Ya. Kita sapa juga Iya, untuk silakan. Pak Ustaz Abdul Latif Al-Qarni. Oh iya. Oh iya iya. Selamat. Menyimak juga ini. Selamat. Selamat. Iya, iya. Bang Al. Bang Al, Nah, Bang Al. ini lagi Bang Al. di Wono ini. Iya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Silakan Aldi. Ini agak ada gangguan lagi. Oh iya. Kecil soalnya podcast ya. Oh, kecil Ki. Oh iya, iya. Pak Aldi, Pak Aldi punya WA. Iya, Pak Aldi punya WA. Punya. ada. Kalau punya WA, pakai WA saja, jelas mendengarkan narasumber. Iya. Kalau ini kan agak Iya. kurang jelas. Kalau WA lengkap Iya. bisa. Lain kali boleh sekarang. Iya, lain kali Boleh lain tambah. pakai bisa. telepon ini besok-besok pakai Iya. WA saja Iya, boleh. Lain kali boleh lain tambah, lain kurang juga bisa. Oke. supaya jelas. Iya. Silakan. Oke, Baldi, Iya. silakan. Ini
mengenai kebetulan di sini banyak ya anjing ngaung melongong ketika azan. Ada yang mengatakan itu dia melihat setan terbirik-birik. Anjing. Iya. Ada yang bilang itu anjing katanya melihat yang sudah meninggal katanya. Iya. Tidak diterima lagi dan bumi hingga Anjing golongan anjing ya. Gimana yang benar ini podcast ya? Iya setan. Iya, baik. Makasih ya. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan karena orang malu-malu menanyakannya. Iya. Termasuk saya, Bang. Apakah betul itu lolongan anjing melihat makhluk halus? Ya. Ada menafsirkan seperti itu. Berarti kalau anjing itu melolong panjang, berarti katanya tidak setan. Oh tidak. Sesungguhnya dalam hadis itu anjing itu mengejek manusia yang tidak sholat. Oh begitu? Iya. Yang mengejek itu artinya. Spesial asal bab. Dia mengejek kita ketika sudah masuk waktu lalu kita tidak bergerak untuk menunaikan ibadah sholat, maka setan itu kadang-kadang melolong panjang, mengaum, itu dalam artian bahwa dia telah mengejek kita bahwa kaulah yang setan, bukan saya. Oh itu, dia lihat kita. Dia mulai kita ya. Dia pada batin orang sangkut aja. Dia mulai kita. Jadi lolongan anjing itu jangan dia manai bahwa dia yang melihat setan, tetapi dialah yang melihat kita sesuatu yang buruk. Iya. Itu maknanya lolongan anjing. Jadi tidak boleh kita manai harus seperti ini. Ya, meskipun banyak berkembang di masyarakat kita mitos-mitos seperti itu kan. Iya. Tidak ada masalah. Gara-gara film ini Bang ya. Tapi makanya dalam hadis itu ada disebutkan bahwa sesungguhnya anjing itu mengejek manusia yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Itu pernah ada ceritanya itu kisahnya Pak Galung memandangkala sejumai. Iya. Tiba-tiba itu pada saat azan, pada saat orang Matarahima bersalawat, salatu wassalamu alaihi Jumat ya. Lalu itu dulu menurut koron itu bahwa itu kerbau tedong, kerbau itu masih diberi kekuatan oleh Allah untuk berbicara. Iya. Lalu dia bertanya kepada tuannya, gaya roh? Iya. Dia lihat masam pajang. Iya. Oh, salah itu. Tidak lama kemudian lagi azan. Iya. Tanya lagi tuh kerbau, aku tahu sih dongeng makanya dia. Aku beli roh, kamu bilang masam pajang. Iya. Iya. Jadi pada saat itu orang sudah selesai azan, lalu itu kerbau aku tanah sih, ada luas sempajang. Akhirnya dia ulah sempajang ya. Iya. Buka galungi, maka dia telongi, iya waktu tuh. Berarti pada kau ikuti dong. Artinya dalam makna konotasinya hanya binatang yang tidak melaksanakan ibadah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dalam kategori bahwa dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Itu tandanya. Maka tingkat keterwakilan kita sebagai hamba yang paling tinggi kepada Allah adalah sujud. Iya. Makanya itu tidak ada itu orang yang sombong ketika sujud. Iya. Hilang kesombongannya. Bicara Pak Dewa, pada terugi. Makoro deh. Iya. Satu lagi yang kita ketahui seperti itu ya. Mudah-mudahan ya. Apa gara-gara peleng jadi asal mesin kuntilanak imunisasi sih. Iya. Anjing itu dia melihat peka sebagai peka seperti itu. Peka. Jadi binatang itu memang ada memang binatang yang memang mengetahui ketika ada orang tersiksa di alam kubur dalam hadis Nabi itu diceritakan kalau misalnya makam perlu itu kegae, kok aku kiburu biasanya ayam tiba-tiba kok rame kayak sesuatu apa itu. Iya biasa. Ada juga kalau dalam tengah malam biasanya ayam kok tidak tidur, berkokok keluar semua. Ternyata besoknya terjadi banjir. Gitu, gempa. Itu tanda-tanda. Iya. Ini gara-gara tidur Nabi Cawa Pak Dewa. Oke, silakan. Ya, masih lagi pas cuma gunggur tengah bani. Terus kan kita nih kapan sih dapat mulai? Bukan kita dulu. Iya. Itu sih tadi kan kata kesepakatan. Iya. Begini lagi Pak Ustaz. Dulu mungkin tidak ada di Parepare. Iya. Kata biasa Pak Bote Riolo. Iya. Itu Pak Bo luar loji. Iya. Oh iya. Masih di sini dekat rumah saya terminal lama. Iya. Pak Sobis. Ya, ada Pak Sobis Pak Bot. Sayang itu Pak jadi. Oh iya, Pak Bot. PBB. Itu kan iya, ada kesepakatan. PBB. Ada kesepakatan. Tapi di sisi kesepakatan ada pembohongan. Iya. Contoh,
Jero arloje, arloje makanja, rado ya bos, rado. Iya. Begitu dibakar memang tidak terbakar karena kacanya kaca api. Iya. Jadi ini yang jadi pertanyaan, apakah kesepakatan itu masih bisa dipakai dalam hal ada pembohongan? Apa menjatuhkan masyarakat asli minasa jadi padahal ditahu ini 5 kilo nih arloje. Iya. Apa 4 juta. Ya, sudah jelas itu penipuannya Bang One. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Bedakan kesepakatan ini yang mengandung kebohongan dengan kesepakatan penipuan. adalah kemaslahatan. Penipuan ya. Jadi kesepakatan yang dimaksud di sini dalam logo itu yang dimaksud yang tadi itu adalah bentuk penipuan. Meskipun terjadi kesepakatan. Jadi yang dimaksud di sini kesepakatan itu yang mengandung kemaslahatan. Bukan kesepakatan yang mengandung kemudaratan. Jadi harus dibedakan posisinya Bang One. Bahwa ketika kita bersepakat untuk kebaikan, maka itu yang berkah. Tapi ketika kita bersepakat untuk kebohongan dan kejahilan, itu tidak ada berkahnya. Kenapa ulama dikatakan ijtihadul ulama, ijtihad atau ijtihad ulama, kesepakatan ulama? Karena mereka sepakat untuk tidak berbohong. Tapi kalau dia sepakat untuk melakukan kebohongan, jadi hanya satu pihak saja, bukan dua pihak. Kenapa orang dikasih arloji yang dijual sampai puluhan juta mengatakan rado padahal bukan? Dia tidak tahu kualitas seperti itu. Sementara orang yang berbicara itu dia tahu kualitas ini saya melakukan kebohongan. Sama orang yang disuruh membeli, mereka tidak tertipu dengan buaya yang kata-kata. Jadi makin mahir dia berkata-kata, itu makin membahayakan bagi calon pembeli. Makin mempengaruhi untuk dibeli ya. Jadi disitulah hebatnya namanya retorika ya. Iya, karena itu Bang One yang membeli tidak tahu, sementara yang menjual ini tahu ini barang tidak bagus ya, barang aspal. Ya, asli tapi palsu seperti itu. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Silakan lanjut. Oh, terputus. Ya, silakan diulangi Pak Aldi. Ya, silakan. Namanya Pak Aldi bisa bangun satu capi di mereka. Ya, kalau yang bicarakan masalah lowongan anjing ini panjang, butuh sekitar 2 semester. Kita sapa juga ini Bang Ude. Ibu Adelia Monda di Palu juga sedang di Palu. Ya. Selamat Ibu Adelia Monda sekeluarga. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan. Farida Abdullah juga. Termasuk ini yang menanyakan janji palsu, janji-janji yang tidak dipenuhi oleh kepala daerah misalnya, ini kan bagian dari pembohongan juga ini. Iya betul. Pembohongan juga itu Bang Ude. Iya. Kalau pembohongan itu dilakukan terus-menerus, yang parahnya lagi kalau rakyatnya memahami kebohongan itu dan semua kebenaran dan mengiyakan kebohongan itu, maka dia juga dapat dosanya. Oh begitu? Sama bikin berdosa. Waduh, kawat ini Mas. Kita sama-sama. Tarik kembali. Kita sama-sama meminta. Iya. Kita yang namanya azab. Jadi azab itu, bencana itu adalah kita yang meminta. Allah tidak mau turunkan, tapi kalau kau yang minta saya kasih. Iya. Sudah tahu berbohong, kok iyakan lagi. Waduh salah. Keluar jadi tim sukses, jangan jadi sukses. Saya kembali ke zakat Bang Ude. Bagaimana posisinya orang, kan semua kita diwajibkan untuk berzakat dan dia tidak punya kemampuan. Andres sesuai lagi mas susah. Bagaimana zakatnya? Wajib setiap individu. Wajib. Yang tidak ada kewajiban setiap individu itu adalah zakat mal. Zakat mal itu yang punya harta saja. Sedekah. Tapi fitrah itu adalah zakat jiwa maksudnya. Nah, bagaimana kalau fakir miskin? Dia tidak punya kemampuan apa-apa sama sekali. Maka zakat itulah yang kita berikan berapa orang yang di situ. Makanya orang kaya difungsikan dengan baik. Silahkan kau berbagi kepada mereka, kau kasih mereka harta, kasih mereka sebagian daripada rezekimu, maka itulah yang rezekinya yang disakatkan dia baginya. Jadi tidak ada orang yang di muka bumi ini tidak ada rezekinya, semua ada. Tidak mungkin selama dia hidup. Kenapa? Karena memang Allah yang jamin. Aku jamin rezekimu sekian. Maka setiap orang punya makan dan punya minum. Maka itulah dimaksud dengan zakat fitrah, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Maka itulah dimaksud dengan zakat jiwa. Jadi tidak ada orang mulai lahir tidak pernah makan sampai dijamin. Ada semua. Karena itu kenapa kita dikasih perangkat seperti tangan, mata, mulut, kemudian kita ada akal, pikiran kita. Karena itu potensi untuk menggali sebuah pekerjaan, untuk mencari sebuah pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang halal. Rezeki. Jadi zakat yang diterima itu tetap harus dia zakatkan. Zakatkan kembali. Zakatkan kembali. Makan kembali noli. Asera anak misalnya. Ayo, harus. Artinya tabe yang kembali nol itu cuma 2. Pertamina.
Iya, Pertamina. Mulai dari nol. Sama kembali nol. Iya. Jadi yakin saya setiap yang hidup pasti ada rezekinya. Ada semua rezeki. Jangan pada anggota yang asal pengusaha kapal bang petuai. Belum tentu. Ada semua dimakan. Jadi itulah kenapa Allah ciptakan itu alam ini dalam dua bentuk ya. Iya. Ya. Alakas samawati wal ard. Jadi saya menciptakan, jadi makna khalaqa di sini Allah menciptakan bumi itu dalam keadaan bulat. Iya. Ini yang biasa pengiwa yang gue tanya. Iya. Antara bulat dan bundar. Bulat dengan dihamparkan. Iya. Ini Pak sopan wang si bawi. Bulat dengan datar. Yang mana benar? Iya. Kalau Allah menciptakan dengan kata khalaqa, maksudnya saya menciptakan dalam keadaan bulat itu artinya bisa diambil sebagai bentuk penelitian ilmu pengetahuan. Ah, bisa bundar, bisa bulat. Iya. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati itu kami Hamparkan. datar, Iya. maknanya itu dipakai untuk bercocok tanam karena disitulah manusia akan hidup. Oh, rezeki yang dihamparkan. Iya. Itu maksudnya. Jadi ada pemahaman dalam para ahli tafsir kita seperti itu modelnya. Sama adalah pemahaman dari Prof. Quraish Shihab, maka ketika diambil sebagai bentuk ilmu pengetahuan dan bisa diteliti itu lagi maksudnya dalam keadaan bulat. Tapi ketika dia dihamparkan itulah maksudnya adalah tempat kita untuk bercocok tanam. Makanya hatamul Al-Qur'an baru bahas Al-Qur'annya. Jangan ilmunya dulu Al-Qur'annya. Iya. Silakan. Al-Qur'annya dulu yang dihatamkan baru ilmunya. Jangan ilmunya baru Qur'annya. Salah-salah nanti tafsirannya. Iya. Silakan Pak Adi. Silakan. Oke. Aldi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi, silakan. Pak Mulyadi. Pernah saya disampaikan oleh RW bahwa itu ko Remalangi, pure masempajasu butawe, deno di Matindrele. Iya. Pernah lo kabolana we alina Matindro. Bahasa. Ini berlaku untuk non RW barangkali, berlaku untuk warga, tidak berlaku untuk RW. Ya oknum. Jadi tolong jelaskan dulu ini Pak Ustaz. Iya. Kegero waktu di Matindro ele itu pure masempajasu bu. Apakah jam 6? Iya. Jam 7? Iya. Jam 8? Iya. Itu? Iya. Itu apalagi di bulan Ramadan ini desi senawa di gareta we matin roele popule masuk pajak subuh wele na matin roele. Yang kedua terkait hukum makruh atau batal puasa. Iya. Pare-pare ini kan mau digelar sepak bola. Iya. Pertandingan. Liga Are gaji Rosendero. Ya, Liga Are Liga Ramadan. Ya, Liga Ramadan. Dia lagi tuh mah puasa Pak Ustaz. Purumi nih. Ya. Apalagi kong ke Pagolo, kira-kira Pagolo yang puasa semoga kira-kira panjang Pambok. Ya. Kedua, apakah puasanya itu tidak makruh Pak Ustaz? Sehingga siapa yang menjamin kalau pelaksanaan olahraga itu menitip dosa atau yang melakukan itu makruh atau batal puasanya Pak Ustaz. Makasih. Baik. Terus Pak Jangan nak kami makan tepuan sangat Erwina. Aja nama tepu sang Erwina Mulyadi. Iya jangan mi. Gini, itu dalam hadis itu jangan tidur sesudah sholat subuh. Pertama adalah sholat maghrib. Sholat maghrib ya. Jangan tidur sesudah sholat maghrib, jangan tidur sesudah sholat asar, dan jangan tidur sesudah sholat subuh. Ya. Jadi ada 3 ya. Jangan tidur sesudah sholat asar dulu. Kenapa dilarang tidur? Karena tempatnya orang bersilaturahmi. Oh sore. Iya. Maksudnya disitulah Nabi Adam memakan buah khuldi. Oh sore itu. Makanya disebut dengan waktu asar. Iya. Kemudian yang kedua, jangan tidur sesudah sholat maghrib karena memang tempatnya setan melempar sesuatu kepada manusia. Maghrib itu. Sesudah maghrib. Menggoda. Jadi makanya Nabi kalau menjelang maghrib itu Nabi menyuruh tutuplah pintumu dan tutuplah makananmu. Bacakan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tutup makananmu. Kemudian dengan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tutuplah pintu dan jendelamu, tutup rumah berapa rapat karena waktunya setan menggoda manusia. Iya. Kemudian yang ketiga, jangan tidur sesudah sholat subuh. Maknanya di sini adalah penyakit yang banyak dikandung termasuk gula dengan encok dan tekanan darah.
darah tinggi. Tekanan darah. Kenapa dilarang tidur sesudah salat subuh? Karena memang tempatnya rezeki. Iya, iya. Tapi bolehkah orang tidur sesudah salat subuh di bulan Ramadan? Boleh. Boleh. Selama dia begadang malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Usahanya Ada pengecualiannya. Usahanya bangun. Karena banyak sahur, Kak. Iya. Kayak Bang Dimas, Bang Mamang, Iya. Bang Ambologo biasa apa? Iya. Oh, malah Ambologo 24 jam ya. Biasa kadang-kadang begitu. Tapi Ambologo tidak menyiap tapi masih tidur pagi. Dulu kan. Oh, dulu ya. Sekarang kan lebih efektif lagi karena dia membantu dengan kapasitas jiwanya misalnya. Oh iya. Salaman ya, Bro. Aman ya, Mbak. Kalau dia begadang seperti Bang Dimas, Bang Mamang begadang itu musuh apa, jam 2 sudah bangun, sudah siaran. Maka ketika dia tertidur di pagi hari itu bisa beribadah malah. Bisa beribadah ya. Bukan lagi penyakit. Oh iya. Beribadah. Misalnya Pak Ustadz mubalik kita yang ceramah, kemudian diambil di malamnya itu 20 rakaat, kemudian dia ceramah di situ, sudah itu begadang pulang ke rumahnya dia tadarus Al-Quran, dia berzikir. Kemudian kadang-kadang tidak tidur, malah bangun lagi hanya 1/2 jam, misalnya dia tidur baru bangun lagi salat tahajud, kemudian lanjut lagi ceramah subuh, lalu paginya dia tidur, itu bisa menjadi nilai ibadah di situ. Ibadah. Kalau saya sih Bang Ude di atas jam 7, jadi sepereng sebelum jam 7 tidak tidur. Iya bagusnya. Kalau malam tidur tudang, ya tidur tudang agak. Nabi ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kan Nabi dan Rasul tidak mengatakan bahwa itu petunjuk Allah terus sama dia. Tetapi ada saatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang itu diberikan pelajaran dan itu menjadi pelajaran kepada kita semua. Contoh ya, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terlambat bangun pagi. Terlambat bangun pagi. Bangun subuh. Karena malamnya itu mungkin capek atau apa bersama dengan Bilal. Lalu apa kata Rasulullah? Bilal, kau jaga ya. Karena kita lagi capek mau tidur ya. Kata Bilal, saya juga capek ya Rasul. Istirahat. Akhirnya oke, kita tertidur. Tidurlah malam itu. Akhirnya mereka bangun jam 8 malam. Jam 8 pagi. Kesiangan. Kesiangan kan? Salat subuh. Iya. Sudah siang. Ternyata capek semua ini. Akhirnya kata Nabi, Bilal, silakan azan, kemudian kita salat subuh. Jadi Nabi laksanakan salat subuh di jam 8 pagi dengan niat pada lillahi ta'ala itu salat qabliyahnya. Jadi ini unsur adalah pendidikan kepada kita. Artinya inilah dijadikan dasar hukum. Kalau ada orang yang terlambat bangun bisa, maka sholatnya jatuh pada waktu itu bangunnya. Nah, itu kalau kondisi benar-benar begitu ya. Ini Bang Ude jawabannya Ambologo suatu hasanah. Iya. Kalau saya selesai sholat subuh lanjut memberikan kultum di masjid. Saya tidak siaran tapi mengikuti Bapak siaran kalau subuh. Mengikuti. Pantau. Iya. Udah bicara sembarang. Itu namanya pengawasan. Iya. Tania ya bos, pajangan Bapak Mula. Pajangan Bapak Mula tuh Bapak Geriti. Yang penting amang sebuah mantul. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Ya, silakan Pak Chandra. Iya. Salam. Iya, silakan. Chandra. Lanjut. Ya. Ini Pak Ustaz ya. Saya bukan aja volume radionya ini. Nah, terdengar di suara di HP ini. Iya. Ini pertanyaan saya Pak Ustaz. Ini mengenai apa namanya itu? Masalah tarwih. Iya. Tarwih. Ini ya kejadiannya ini tadi malam sih. Kebetulan imam ini memimpin sholat orang pendatang. Iya. Jadi sholat tarwihnya ya sampai 20. Iya. Tapi begitu masuk witir, mengambil witir, ternyata dia mengambil witir terakhir itu yang satu itu. Oh, 1 rakaat saja. Iya. Nah, kita sebagai makmum niatnya tadi yang 2 rakaat. Iya. Iya, karena kita biasanya kan begitu. Iya. 2-2-1 itu. Iya. Yang witirnya itu. Nah, pada saat ini dia membaca ayat itu surah dibaca itu Al-Ikhlas itu. Iya. Nah, berarti timbul dalam hati, waduh ini seperti ini sudah rakaat terakhir ini. Yang 1 rakaat ini. Iya. Nah, dilanjut dengan apa itu yang kedua yang 30 itu pokoknya. Iya. Nah, pada saat duduk tahiyat itu langsung salam ke kanan. Kita yang makmum
karena niat kita tadi ini yang 2 rakaat. Nah, Iya. kita berdiri lagi. Apakah ini kita salah karena Duri mangi Pak. iya, karena imam sudah salam ke kanan, kita langsung berdiri lagi Langsung mau berdiri lagi. mencukupkan Ya, Mas Pur, ya. yang Iya, ini iya. tadi. Iya, Nah, iya. itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Iya, makasih Pak Chandra. Oke. Iya. Terus Rumit tadi juga nih Bang. sedikit Oke. lagi. Kasih. Oke, Pak Chandra. Mengenai zakat ini tadi kan, Baik. uang itu berhasil kita ini kumpul-kumpulkan begitu dari pemberian-pemberian orang sampai mencapai jutaan gitu. Apa itu juga bisa masih harus dikeluarkan juga zakatnya itu? Iya. Itu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul. Pemberian kumpul-kumpul itu kemudian Iya. sudah sampai nisabnya. Nisabnya kan 1 juta. Iya, iya. Jadi kalau sudah sampai nisab 1 juta berarti sudah bisa dikeluarkan. Dikeluarkan. 25.000 ya. Iya, iya, Kasih iya. fakir miskin anak yatim Iya. piatu atau tetangganya yang kurang mampu di situ. Iya. Nah, kemudian witir ya. Witir itu sesungguhnya ganjil. Iya. Jadi pahami bahwa witir itu bukanlah penutup. Penutup, ya. Jadi kalau yang terjadi di sama Pak Chandra ini modelnya bahwa saya 2 rakaat, dia cuma 1. Bagaimana keputusannya? Iya, apapun yang dilakukan oleh imam itu yang benar. Kita harusnya mengikut kepada imam karena kita mengatakan ma'muman lillahi ta'ala. Iya. Saya gini, peristiwa tidak usah masalah salah sunnah, salah wajib saja. Misalnya gini, dia hanya sholat dia imam itu hanya sholat sunnah. Iya. Tetapi kita di belakang kita mengira bahwa dia sholat duhur. Iya. Dia sholat sunnah. Bagaimana modelnya? Dia ambil sunnahnya, kau lanjutkanlah duhurmu. Oh begitu. Bisa juga dilanjutkan duhur kita, karena kita sudah niatnya duhur. Nah, sama halnya dengan Pak Chandra. Boleh juga berhenti sampai di situ, ikuti saja imam, dan kalau mau lanjutkan bisa juga dilanjutkan dengan niat saya bahwa 3 rakaat, karena saya mengambil witir 2 dulu baru 1. Tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa yang disebut dengan 2 rakaat itu bukan witir. Iya. Karena witir itu bukan genap, witir itu ganjil. Iya. Maka niatnya di situ adalah as-sab'i wal witri. Iya. Nah, kita kan keliru di situ setiap witir kan? Iya. Soal di sunat al-witir rakaat ini, kan tidak ada witir 2 rakaat. Niatnya witir. Yang ada 1. Ya. Yang ada 1. Jadi boleh diambil 1 rakaat saja, bisa langsung salam selesai, tidak ada masalah. Tapi kalau mau ambil 3 rakaat langsung itu juga tidak ada masalah. Tapi kalau mau ambil 2 rakaat baru 1, maka niatnya di situ usalli sunnatal sab'i wal watri. Iya. Wal witri, ya di situ. Disebutkan di situ saya niat salat sunnah sab'i namanya. Sab'i namanya kalau 2 rakaat, baru yang 1 rakaat itu adalah witir. Maka itu dilanjut hukumnya seperti itu. Ya, boleh dilakukan. Seperti itu. Baik. Terkait dengan Liga Ramadan. Iya. Liga Ramadan itu sesungguhnya gini. Sebenarnya ini adalah memberikan hiburan saja kepada masyarakat yang mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan. Olahraga Nabi. Olahraga. Iya. Tapi olahraga yang dimaksud di sini adalah olahraga bukan yang menguras tenaga toh, ya. Bukan yang betul-betul menguras tenaga sampai kita misalnya berkeringat sudah sekali, kering kerongkongan kita yang malah mengakibatkan kita bisa bukan lagi sehat, bisa jatuh sakit. Dan ini bisa memakmurkan puasa. Makanya kalau ada sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka siapa yang melakukan kegiatan itu, maka begitulah dosa yang dikandung oleh orang-orang yang bisa membatalkan puasanya gara-gara Panitianya ikut bertanggung jawab. bisa bertanggung jawab. Tapi kan sebenarnya bukan paksaan untuk ikut. Betul, tapi karena dia mengundang orang. Jadi kita harus hati-hati yang seperti ini sebenarnya. Jadi pilihlah olahraga yang bukan ya. Kalau kita bertanding kan punya motivasi selalu menang. Nah, kalau kita punya motivasi selalu menang, berarti kita mau ngotot. Bisa mengalahkan lawan dengan cara apa saja. Apalagi lomba untuk lebaran Nabi bilang ini. Iya. Begitu. Tapi kalau kita hanya main tenis untuk teman-teman, hanya sekedar jogging, lari, tidak ada masalah seperti itu. Jangan menguras. Jangan sampai menguras tenaga sampai kita sakit, lalu kita tidak lagi ikut berpuasa di bulan di hari-hari Ramadan yang akan datang. Makanya jam kerja saja di PNS kan itu dikurangi. Masuk jam 8, pulang jam 3, jam 2. Itu untuk mengantisipasi menguras energi itu. Yang ada sebenarnya itu kalau Ramadan itu misalnya kalau yang seperti dilakukan oleh pihak Pemda pameran expo, ada masalah itu malam, karena malam itu. Kemudian ada juga lomba tadarus Al-Quran di siang hari, lomba nasyid, seperti yang dilakukan oleh Pemda dulu, ada lomba ceramah kepala-kepala dinas. Tidak ada masalah. Itu menarik itu. Bagus.
karena itu mengisi ya. Ya. Kemudian lomba tadarus Al-Quran, ASN, itu yang bagus tidak ya, terlalu seperti itu. menguras Tidak terlalu energi, menguras, ya. bahkan bisa bernilai ibadah. Nah, itu dia. Ya. Harusnya kita pilih yang mengandung nilai ibadah yang banyak. Perlombaan kepala ayat kursi yang fasih bagi setiap kepala dinas. Itu. Iya. Boleh. Ini Tahun lalu itu Pemda itu yang setiap mau kultum itu yang disuruh adalah kepala dinas. Kepala dinas yang naik. Sekarang bukan lagi, jadi makanya aman mereka. Aman. Ini satu pendapat dari Ustaz Ambo Logo. Iya. Bacaan aja loh Ustaz apa Najaming ya nih. Ustaz Mantu setiap sore. Yang paling baik langsung 3 rakaat. Iya. Atau 2 rakaat baru tambah 1 kalau witir. Mana yang paling baik? Pertanyaan. Mana yang afdal? Semuanya baik, cuma memang lebih afdalnya memang 21. 2 dulu baru 1. Cuma harus dipahami. Karena itu yang 2 bukan witir. Bukan witir di situ, yang satunya witir. Yang satunya itu witir. Tapi kenapa Nabi lebih banyak melaksanakan 21? Karena lebih baik singgah dulu baru ambil 1 lagi. Karena sholat sunnah itu yang paling afdal adalah rakaat ini. Iya. Karena Nabi mengambil 11 rakaat, jadi setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam baru 1 lagi. Nah itu. Tapi kalau mau langsung 3 rakaat boleh, itu lebih witir. Jadi kalau kita langsung 3 rakaat, maka itu niatnya usolli sunnatal witri thalatha rakaat. Itu witir. Tapi kalau kita ambil 21 berarti kita melepaskan niat usolli sunnatas sab'i wal witri. Iya. Sab'i wal witri. Iya, karena itu yang 2 rakaat itu. Yang 21 itu ya. Iya, yang 21 itu namanya sab'i bukan witir. Iya. Di situ kelirunya kita kalau kita mengatakan usolli sunnatal witri rakaat ini, tidak ada salat witir 2 rakaat. Kalau itu 2 rakaat. Ganjil. Iya, berarti 1. Jadi 2-1. Tapi kenapa Nabi lebih senang kepada yang 21? Karena dia singgah-singgah. Sama taruh. Ada jeda. Iya, ada jeda. Taruh itu singgah-singgah. Iya. Artinya taruh itu berhenti sejenak untuk minum saraba, minum apa saja. Iya. Memahami psikologi manusianya. Iya, singgah-singgah. Begitu. Ya jangan juga posnya singgah-singgah jam 8 nanti makan Indomie lanjut lagi jam 10. Ini masih ada pertanyaan tapi mungkin kepada panitia masjid ini. Adakah pemilihan ulang kepengurusan Masjid Raya tanya sistem CBCE, sistem jamaah yang menentukan hak suaranya, nasegamai, nenekna punna masih GE semua. Ini cuma pernyataan, ini bukan pertanyaan. Yang jelas itu nenek kita seorang pelaut. Gini saja, kalau masjid sebenarnya itu serahkan kepada umat, karena sebenarnya yang harus diperbaiki adalah manajemen masjid sebenarnya. Manajemen masjidnya. Masjid itu milik umat, milik jamaah siapa saja. Maka siapapun yang berkecimpung di situ, maka dia punya kewajiban untuk memperbaiki kualitas masjid dengan jamaah. Fungsi masjid Bang sebenarnya, fungsi masjid yang paling utama adalah memakmurkan masjid. Fungsinya. Betul-betul masjid dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kembalikan fungsinya sebaik. Untuk bermusyawarah demi kemaslahatan boleh, Bang? Bisa ya. Bahkan Nabi fungsi masjid itu seperti dengan kantor. Di situ dia musyawarah, di situ menyusun strategi perang, di situ menyusun pemerintahan, itu masjid difungsikan di situ ya. Terlambat kita mah Mbok Logo. Kalau sini tahu Tapi mata Mbok Logo. Pertama Kalau sini waktu karena kita juga perhitungan ini untuk waktu berbuka. Ada jawabannya. Ada hitung-hitungannya, ada matematikanya. Ya, mungkin bisa lebih cepat besok. Tapi yang jelas sukses dengan warung sejiwa. Iya. Mantap itu. Alhamdulillah. Sudah sejiwa sangat terkenal di masyarakat Parepare sekarang. Iya. Malam pasti mati cerita sejiwa. Closing. Iya, silakan closing. Baik, sama saya ulang kembali, sebentar malam kita berada pada malam yang kedua bulan Ramadan dengan judul ceramah zakat dan problematikanya zakat fitrah dan zakat mal. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah malam ke-6 bulan Ramadan, maka pahalanya Allah akan memberinya pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Maqmur, dan Allah memohonkan ampun untuknya semua debu dan batu kepadanya. Zakat fitrah, faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri zuhratun lis-sha'imi anil laghwi warrafasi wa tu'matun lil masakin. Jadi Rasulullah itu memperdukan zakat fitrah satu sebagai adalah zakatul fitri zuhratun, dia sebagai pembersih daripada orang yang melakukan dari perkataan yang sia-sia. Jadi ketika Ramadan ada perkataan sia-sia, maka itu dibersihkan dengan zakat. Kemudian perbuatan yang kotor, kalau ada perbuatan kotor maka zakat bisa membersihkannya. Kemudian yang ketiga adalah serta memberi makan fakir dan miskin. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi kemampuan beribadah, maka tetap mengeluarkan zakat fitrah kita untuk diterima salat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ude. Ya. Mepet sekali waktu ini kayaknya untuk hari ini kebersamaannya, dan Insan Mesra diingatkan bahwa program ini bisa disimak besok pagi di pukul 6 di Radio Mesra dan juga melalui channel YouTube di Radio Mesra Kota Parepare. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anda masih mengikuti www.radiomesra.com. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra